Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, bruda dan para suster yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Api Karunia Tuhan episode ke-17. Pada kesempatan ini kita diajak Bapak Kardinal untuk melihat kisah kebangkitan dari dua sosok Maria. Yang satu adalah Maria Magdalena, yang satu adalah Maria dari Betania. Pada episode ini ingin ditampilkan bagaimana kisah kebangkitan sebaiknya kita baca dan mengerti. Ada 3 pemaknaan. Pertama, bahwa melalui kisah kebangkitan ingin sungguh ditampilkan Yesus yang bangkit. Yesus yang menampakkan diri, Yesus yang makan, menunjukkan bekas luka dan sebagainya. Dan kedua, ingin ditegaskan bahwa karya misi gereja merupakan wujud dari perintah Yesus sendiri. Bukan perintah gereja, tapi kemauan dari Yesus yang bangkit. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus dahulu kala selalu dapat kita alami ketika kita merayakan Ekaristi. Sungguh menarik dan mendalam ulasan episode ini, karena itu saudara-saudari selamat mendengarkan, selamat merenungkan dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sampai dalam percakapan yang lalu pada kisah-kisah kebangkitan Yesus. Sebelum melanjutkan, satu ulangan sebentar saja. Yang pertama, kisah-kisah kebangkitan Yesus di dalam keempat Injil itu bermacam-macam jenisnya. Sekurang-kurangnya ada 3 macam. Yang pertama, kisah kebangkitan yang ingin membuktikan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Maka kisahnya sangat menekankan aspek fisik. Misalnya Yesus makan dengan murid-muridnya. Misalnya Yesus menunjukkan luka-luka di tangan dan kakinya. Sehingga sangat jelas bahwa dengan demikian Yesus sungguh bangkit. Secara fisik pun jelas. Tujuan yang kedua adalah untuk menempatkan karya misi, bahwa karya misi gereja itu tidak dilakukan atas inisiatif sendiri, tetapi atas perintah Yesus yang bangkit. Dengan demikian, perintah misi atau karya misi itu mempunyai landasan yang kuat. Tujuan yang ketiga adalah untuk mengajak umat Kristiani yang membaca kisah itu menyadari bahwa memang peristiwa Yesus yang bangkit itu sudah lampau. Tetapi kehadiran Yesus yang bangkit atau Yesus yang bangkit dapat selalu dijumpai. Di mana Yesus yang bangkit itu dapat dijumpai? Jawabannya juga sederhana, di dalam Ekaristi. Salah satu contoh yang paling mudah diikuti adalah kisah kedua murid Emmaus. Kisah itu bermula dengan penampakan Yesus yang tidak dikenal, kemudian berakhir dengan pemecahan roti. Dan pada waktu itu, Yesus yang bangkit dikenal oleh 2 murid Emmaus itu. Pesannya jelas, kalau mau mengalami Kristus yang bangkit, atau berjumpa dengan Kristus yang bangkit, ya tempatnya dalam Ekaristi itu. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, yang juga sangat penting adalah ini. Peristiwa kebangkitan Kristus itu mengubah pandangan tentang dunia. Mudahnya begini, salah satu pandangan dunia yang disebut pandangan rasional itu memandang dunia ini di dalam
sebagai sesuatu yang tertutup pada dirinya sendiri. Jadi semua yang ada di dunia ini ada aturan-aturannya, ada hukum-hukumnya. Kalau manusia menemukan hukum-hukum itu, maka dia dapat menjelaskan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tertutup pada dirinya sendiri. Ini menjelaskan misalnya ada perkembangan di dalam ilmu. Kalau dulu pada zaman Injil ditulis, orang bisu itu disebut karena setan. Nah sekarang bisa dijelaskan, orang bisu itu sebabnya apa. Dan ketika sebabnya ditemukan, obatnya juga bisa ditemukan. Ini pandangan dunia yang tertutup. Nah yang sangat penting adalah ini. Kebangkitan Yesus itu tidak termasuk di dalam lingkup dunia ini, yang dimengerti sebagai realitas yang tertutup. Kebangkitan Kristus itu ingin menyatakan bahwa Allah yang tidak bisa diperhitungkan oleh akal manusia masuk ke dalam dunia. Ini yang paling penting. Jadi pandangan tertutup atas dunia, pandangan rasional itu dibongkar. Tentu sekali lagi kebangkitan Yesus, kebangkitan Kristus tidak bisa dibuktikan dengan akal budi. Tidak bisa dibuktikan dengan hukum-hukum yang ada di dalam dunia ini. Karena itu adalah realitas ilahi yang masuk ke dalam sejarah umat manusia, sejarah dunia. Nah, di dalam Injil Matius, masuknya campur tangan atau keterlibatan Allah ke dalam dunia dalam kebangkitan, itu diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang memang bukan bahasa logis, tetapi yang disebut bahasa apokaliptik. Misalnya, gempa bumi. Jangan dipikirkan gempa bumi seperti yang bisa diukur dengan alat, bukan itu maksudnya. Kalau ditangkap begitu lalu salah kita mengartikannya. Tetapi gempa bumi sebagai gejala yang menyatakan, menunjukkan campur tangan Allah, masuknya Allah yang tidak bisa diperhitungkan oleh akal budi itu. Dan masuknya Allah ke dalam dunia itu, itulah yang menuntut iman. Untuk itu, salah satu yang dapat menjadi pembantu bagi kita untuk menjelaskan dinamika seperti itu adalah Injil Matius bab 27 ayat 54. Bab 27 ayat 54 saya baca. Saya mengulang karena ini penting. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Jadi melihat gempa bumi lalu tidak mengukur dengan skala Richter, bukan. Tapi melihat gempa bumi sebagai tanda campur tangan Allah ke dalam dunia. Akibatnya apa? Kepercayaan. Jadi ada yang masuk ke dalam dunia ini. Tanda-tanda yang lain seperti misalnya pada bab 27 ayat 60, kubur yang ditutup dengan batu dan batunya dimeterai, itu akhirnya juga hancur, batu digulingkan. Itu juga adalah tanda dari masuknya Allah ke dalam dunia ini. Ini penting, prinsipnya seperti itu. Nah sekarang kita lihat bagaimana keyakinan seperti itu bahwa Allah yang tak dapat dikuasai oleh akal budi manusia itu, pandangan lama seperti itu
pandangan lama masuk dibongkar dengan pandangan baru. Waktu itu kita melihat 2 ayat, yaitu bab 27 ayat 60 sampai 61. Kisah mengenai Yusuf dari Arimatea dan 2 wanita. Yusuf dari Arimatea meminta jenazah Yesus dikuburkan, lalu kalimatnya sederhana sekali, ayat 60 bagian yang terakhir. Lalu membaringkannya dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit itu, bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Ini logika yang biasa. Orang mati ya dikubur, titik. Karena sesudah itu tidak akan ada apa-apa lagi, kecuali membusuk. Logika lama. Cara pandang lama. Beda dengan 2 wanita yang diceritakan pada ayat 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Jadi mestinya 2 wanita ini seperti Yusuf dari Arimatea, yaitu pulang sesudah kuburnya ditutup, ya pulang. Seperti kalau kita menghadiri pemakaman itu, sesudah selesai ya pulang. Tetapi 2 wanita ini ditampilkan sebagai suatu contoh figur yang mempunyai logika lain yang mendorong mereka untuk tetap tinggal di situ. Dan memang betul, karena ia mempunyai logika lain, logika ini dibuktikan dengan kisah yang selanjutnya. Itulah yang kita baca pada bab 28 ayat 1 sampai 10. Coba kita lihat langkah-langkah yang ada di situ. Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa yang ilahi masuk ke dalam sejarah umat manusia. Mulai dengan tanda ayat 2, bab 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, tanda alam. Dan tanda alam itu memunculkan pribadi, malaikat. Jadi mulai dengan malaikat dulu, pelan-pelan proses itu berjalan. Mulai dengan tanda alam, dilanjutkan dengan malaikat. Malaikat Tuhan turun dan selanjutnya ayat 3 wajahnya bagaikan kilat dan selanjutnya. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Ini adalah akibat dari masuknya atau datangnya yang ilahi. Nah, kemudian malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Jadi malaikat itu mewartakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tidak ada di situ, jadi jangan ditunggu-tunggu lagi. Ada sesuatu yang menarik kalau kita membandingkan kisah ini dalam Injil Matius dengan kisah yang ada di dalam Injil Lukas, bab 24 ayat 5. Malaikat itu, coba perhatikan kata-kata yang diucapkannya. Malaikat itu berkata begini, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Jadi 2 wanita itu belum benar seutuh-utuhnya menurut Lukas. Nah, yang separuh itu dihilangkan di dalam Injil Matius atau tidak ada. Hanya dikatakan ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Di dalam Injil Lukas gambarannya proses itu berjalan lebih pelan. Mengapa kamu mencari yang hidup, Dia yang hidup di antara orang mati? Jadi masih belum sampai.
Baru kemudian ayat 6 ditegaskan, ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Jadi menurut Lukas tadi, sekali lagi, kedua wanita itu masih mencari yang lama. Sementara langkah berikutnya adalah sudah mencari yang baru. Dengan kata lain, kebangkitan Yesus sebagai sesuatu yang sama sekali baru masuk ke dalam dunia ini. Dunia tidak lagi tertutup seperti dipikirkan oleh banyak orang, khususnya di dalam aliran rasional, tetapi sungguh-sungguh terbuka. Kita sampai di situ. Sekarang akan kita lihat lebih lanjut, kita mengikuti perjalanan dua perempuan yang diceritakan di situ. Yang ada pada bab 28 ayat 1 sampai dengan 10 lebih teliti. Jadi judulnya mungkin belajar dari dua Maria mengenai sikapnya terhadap Kristus yang bangkit. Siapakah kedua wanita itu? Pada bab 28 ayat 1 sampai 10 kehadirannya disiapkan pada bab 27 ayat 61. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Pertanyaannya adalah, siapakah Maria yang lain itu? Yang pertama jelas namanya disebut Maria Magdalena. Maria dari Magdala, maka namanya Magdalena. Tetapi siapa Maria yang lain itu? Tidak jelas, tidak diidentifikasi. Maka kita mencoba mencari di dalam Injil Matius, berusaha menemukan siapa Maria itu, dan ketemunya adalah pada bab 26 ayat 3 sampai 13. Bab 26 ayat 3 sampai 13. Itulah yang disebut dengan nama Maria dari Betania. Karena tidak jelas dan sekarang kita harus mencari dan tidak ada jawaban yang pasti, nanti kalau kita ketemu dengan Maria itu kita bertanya, Andakah yang ada di situ pada waktu itu? Dikatakan begini, saya baca bab 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania, nah ini Betania asalnya dari situ, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ya, sekarang kuncinya, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Itu kisahnya.
ayat 13, kita mulai dari situ. Coba diperhatikan baik-baik kuatnya kalimat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Untuk mengingat Maria dari Betania ini. Setiap kali Injil diberitakan, dia akan diingat. Ini adalah kalimat yang sangat kuat. Maka pertanyaannya, apa pentingnya yang dilakukan oleh Maria dari Betania ini? Sehingga ketika Injil diwartakan, dia akan selalu diingat. Apa yang istimewa? Kita mencoba menjawabnya. Untuk merasakan kuatnya kalimat ini, kita ambil salah satu kalimat yang mirip-mirip. Jadi di dalam kitab suci itu ada banyak kalimat yang mirip-mirip. Maka untuk mengetahui isi kalimat tertentu, kita dapat minta bantuan kepada kalimat yang mirip-mirip itu. Dan kalau kita membaca Injil Lukas, kalimat yang mirip seperti itu ada pada Lukas bab 1 ayat 48. Bagian dari nyanyian Maria, dari Kidung Maria. Saya baca bab 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sekarang, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Mirip-mirip, tidak sama persis, tetapi mirip-mirip. Apa kesimpulannya kalau begitu? Salah satu kesimpulan yang bisa ditarik adalah tindakan Maria dari Betania yang mengurapi Yesus dengan minyak itu sejajar dengan Maria yang di dalam kidung ini dinyanyikan sesudah ia menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu Yesus. Jadi, yang dilakukan oleh Maria dari Betania itu sejajar dengan jawaban Maria terhadap pesan malaikat, "Aku ini hamba Tuhan." Segala keturunan akan menyebut aku bahagia, segala keturunan. Sementara di dalam Injil Matius mengenai Maria dari Betania dikatakan, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi peranan Maria dari Betania di dalam peristiwa kebangkitan Yesus itu mirip dengan peranan Bunda Maria di dalam rangka kelahiran Yesus. Reaksi para murid seperti apa? Reaksinya gusar. Itu pada ayat 9. Minyak dianggap yang dilakukan Maria dari Betania itu pemborosan. Minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Sangat sosial. Tetapi kata-kata itu rupanya diucapkan tanpa tahu maksud simbolik dari yang dilakukan oleh Maria dari Betania itu. Nah, terhadap reaksi para murid itu, Yesus lumayan keras, kalau tidak bisa dikatakan sangat keras. Reaksinya ada pada ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini?
ini kelihatannya biasa-biasa saja. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Tetapi kalau kita bandingkan, misalnya sekali lagi membandingkan kira-kira kata yang sama yang dipakai itu nadanya seperti apa. Kita dapat melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 6, ayat 17. Sekali lagi diingat, ini surat kepada orang Galatia ketika Paulus hatinya tidak nyaman, hatinya terbeban, hatinya terkekan, marah. Ayat 17 mengatakan, Galatia bab 6 ayat 17, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Silahkan membayangkan emosi Paulus ketika mengatakan itu. Ia menghardik lawan-lawannya yang menyusahkan dia. Kata yang dipakai sama. Yesus mengatakan, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Baru kemudian sesudah menghardik keras, Yesus menjelaskan maknanya. Makna dari tindakan Maria dari Betania itu. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Jadi kalau kamu pikir orang miskin ya bagus, tetapi jangan salahkan perempuan ini karena dia melakukan sesuatu yang kalian tidak tahu maksudnya. Baru kemudian dijelaskan ayat 12, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Jadi, yang dilakukan oleh Maria dari Betania itu bukan sekedar mencurahkan minyak wangi itu ke atas kepala Yesus. Bukan itu. Tetapi itu adalah tindakan simbolik membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Jadi, mungkin ini agak meloncat, maka saya pelan-pelan. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Maria dari Betania dengan mencurahkan minyak ke atas kepala Yesus itu, sekarang ini loncatannya, adalah yang dilakukan oleh Maria dari Betania itu adalah lambang syukur Maria dari Betania itu atas wafat Yesus. Lihat perbedaannya, murid-murid itu hanya melihat yang dilakukan oleh Maria dari Betania sebagai pemborosan. Mestinya bisa diberikan kepada orang miskin. Sementara Yesus mengajak pembaca, mengajak kita semua untuk melihat bahwa yang dilakukan oleh Maria dari Betania adalah lambang syukur atas wafat Yesus. Ada cara pandang yang sangat berbeda antara murid-murid dan Maria dari Betania itu. Murid-murid dalam arti tertentu masih berpikir dengan logika lama. Dunia yang tertutup, pokoknya mesti efisien. Kalau punya uang jangan diboros-boroskan seperti itu, banyak orang miskin. Sementara Maria dari Betania berpikir dengan cara baru. Ia sudah sampai kepada penguburan Yesus, lambang syukur atas wafat Yesus. Jadi Maria dari Betania hadir di sini itu mewakili kita semua
mengajak kita semua untuk menerima dan mensyukuri buah penebusan Yesus. Dan syukur atas buah penebusan Yesus itu tidak dapat diukur dengan uang. Tidak bisa dihitung-hitung. Itu adalah anugerah yang gratis, yang cuma-cuma. Moga-moga yang ingin saya sampaikan bisa ditangkap dengan mudah. Yang kedua, yang tadi itu adalah Maria yang lain yang kita beri nama Maria dari Betania. Sekarang kita melihat Maria Magdalena yang disebut secara eksplisit, secara jelas pada bab 28 ayat 9 sampai 10. Masih disebut sama pada ayat 1, 28 ayat 1, Maria Magdalena. Karena Maria yang lain sudah disebut, sekarang kita mencari Maria Magdalena. Kepada dua perempuan itu, Yesus yang bangkit menyatakan diri di dalam cara yang tidak terduga. Kembali lagi, tidak terduga. Tidak dapat dihitung dengan cara berpikir manusia. Tadi sudah ditunjukkan, mulai dengan malaikat yang menampakkan diri, memberitahu bahwa makamnya kosong, dan kemudian Maria Magdalena ini disuruh bersama dengan Maria yang lain pergi ke Galilea. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini bagian malaikat yang menyiapkan penampakan Kristus yang bangkit. Mulai dengan malaikat. Yang kedua, selanjutnya, Yesus sendiri menampakkan diri. Mulai pada ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, kata tiba-tiba itu tidak hanya soal waktu. Tiba-tiba kan bagi kita tidak terduga, tetapi kok dalam waktu tertentu itu terjadi. Tiba-tiba. Tiba-tiba itu artinya tak terpikirkan juga. Tidak disangka, tidak dinyana. Bukan hanya soal waktu, tetapi sesuatu yang sungguh sangat baru. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Kita pasti harus berusaha untuk mencari arti kata salam itu seperti apa. Salam, shalom, itu salah satu maksudnya adalah semoga Anda bahagia karena keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada Anda. Itu kalau kita mengucapkan shalom kepada saudara-saudara kita, itu bukan berarti hanya damai, tidak ada kontak, tidak ada konflik, tetapi artinya semoga Anda bahagia karena Anda telah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, reaksi wanita itu adalah mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Terserah mau diberi arti apa, pasti menyembah. Kita semua ingat di dalam Injil Matius, kata menyembah itu penting, sujud. Sebagai ungkapan rasa kepercayaan dan hormat kepada Yesus yang bangkit. Nah, arti memeluk itu tidak tahu, mungkin juga menjelaskan kata hormat, tetapi juga mungkin berarti menahan. Sudah ditahan, dipeluk,
supaya Yesus tidak pergi lagi kemana-mana. Tetapi kemudian Yesus mengatakan begini, jangan takut. Mungkin juga mengungkapkan rasa takut. Takut untuk apa? Takut akan apa? Takut ditinggal pergi. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kedua perempuan itu diutus untuk pergi ke Galilea. Pertanyaannya, untuk apa pergi ke Galilea? Kenapa harus pergi ke Galilea? Kenapa tidak ditemukan saja disuruh kumpul di Yerusalem dekat-dekat situ? Harus pergi ke Galilea. Jawabannya mungkin sederhana. Yesus dulu ketika mulai karyanya, mulai di mana? Tidak di Yerusalem. Yesus memulai karyanya di Galilea. Maka kalau murid-murid itu dipesan lewat kedua perempuan itu untuk pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan bertemu dengan Yesus yang bangkit, akan melihat Yesus yang bangkit, harapannya, sekali lagi ini simbolik. Seperti halnya dulu Yesus mulai pewartaannya di Galilea, demikian juga murid-murid yang sudah mengalami kebangkitan Kristus, Kristus yang bangkit akan diutus tidak dari tempat lain, tetapi mulai dari Galilea. Simboliknya supaya para murid itu melanjutkan karya Yesus dan bukan karyanya sendiri. Itulah sebabnya, rupanya, alasan mengapa murid-murid itu harus pergi ke Galilea. Di sana mereka akan mengalami Kristus yang bangkit pada bab 28 ayat 16-20, lalu diutus dari sana untuk mengulangi dalam tanda petik karya Yesus yang juga mulai di Galilea. Moga-moga dengan demikian menjadi jelas arti kebangkitan Yesus, kebaharuan, dan makna penampakan-penampakan kepada dua murid itu. Jadi Yusuf dari Arimatea sudah tidak dijelaskan lagi. Dia pulang, pergi, ikut dalam logika yang lama. Sementara logika yang baru, kebaharuan yang diakibatkan oleh kebangkitan Kristus, itu dalam proses terus berjalan lewat kedua perempuan itu. Lewat dua perempuan, disampaikan kepada para murid mengalami penampakan Kristus yang bangkit sendiri, kemudian diutus. Moga-moga dengan demikian, yang penting kebaruan itu menjadi jelas. Tentu pertanyaan reflektif untuk kita masing-masing adalah, kita percaya kepada Kristus. Kristus yang kita percaya adalah Kristus yang bangkit. Pertanyaannya, keyakinan atau kepercayaan kita kepada Kristus yang bangkit itu, apakah mendatangkan kebaruan-kebaruan di dalam hidup gereja, di dalam hidup kita masing-masing? Itulah adalah pertanyaan yang mesti kita jawab menurut pengalaman iman kita yang berbeda-beda. Kita memasuki percakapan yang terakhir sekarang. Dan percakapan yang terakhir itu bertitik tolak dari percakapan yang pertama. Percakapan kita yang pertama
mengenai Injil Matius ini, yaitu bab 28 ayat 16 sampai 20, khususnya ayat 20. Khususnya lagi ayat 20 bagian yang kedua, bagian terakhir, kalimat terakhir. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi pertanyaan kita adalah, apa artinya atau kapan Tuhan yang bangkit itu menyertai gereja atau menyertai kita semua? Itu yang ingin kita jawab lewat perenungan ini. Kita mulai dengan pendahuluan. Injil Matius itu mempunyai beberapa kunci. Salah satu kunci yang amat penting adalah kata menyertai. Itu salah satu kunci di dalam Injil Matius. Mengapa dikatakan kunci? Karena kata itu ada pada awal Injil Matius dan ada pada akhir Injil Matius. Saya kira kita semua bisa membayangkan apa yang ingin dijelaskan pada awal. Kalau ditutup dengan penjelasan yang sama, itu artinya pesan sudah disampaikan lalu selesai. Nah, pada awal Injil Matius, yang kita sebut awal adalah bab 1 ayat 23. Ini mengenai kelahiran Yesus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata menyertai ada di sana pada awal Injil. Allah menyertai kita. Kata yang sama kita temukan pada kalimat terakhir Injil Matius. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itulah yang di dalam ilmu kitab suci disebut inclusio. Jadi yang paling depan itu sama dengan yang paling akhir. Artinya selesai. Dengan demikian, yang mau ditegaskan oleh Injil Matius adalah Yesus itu Allah yang menyertai. Kita ingat bagaimana kata pengertian, keyakinan bahwa Allah menyertai itu menjadi sangat penting di dalam Injil Matius. Itu pernah kita bicarakan, salah satunya jawabannya adalah ini. Gereja mulai cemas. Gereja pada zaman Injil Matius atau di balik tulisan Injil Matius itu. Alasannya apa? 1, karena mulai masuklah orang-orang yang bukan Yahudi masuk ke dalam jemaat. Orang-orang yang masuk ke dalam jemaat itu mempunyai cara berpikir yang berbeda. Mempunyai adat istiadat yang berbeda. Semula ketika jemaat itu terdiri hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, kehidupan bersama itu relatif mudah. Karena
latar belakangnya sama, tradisi keagamaannya sama, dan sebagainya. Harmonis. Ketika murid-murid yang lain masuk ke dalam komunitas gereja, harmoni itu goncang. Mereka cemas, mereka khawatir. Nah, orang yang khawatir karena gerejanya mulai tidak harmonis itu, diyakinkan Allah menyertai. Alasan yang kedua, mereka berpikir bahwa zaman Yesus itu tidak akan lama. Artinya sesudah Yesus bangkit, lalu akhir zaman akan terjadi, akan selesai. Yesus akan datang untuk kedua kalinya di dalam waktu yang dekat. Ternyata tidak. Maka gereja dihadapkan pada masa depan yang tidak pernah dipikirkan. Mau terjadi apa, bagaimana, seberapa lama, dan sebagainya. Mungkin dengan bahasa zaman sekarang, murid-murid itu galau. Melihat masa depan yang jauh dan tidak pasti. Kepada mereka diberikan janji Allah menyertai. Mereka diberi perintah misi, tetapi yang akan terjadi ke depan apa? Tidak jelas juga. Maka kepada mereka diberi janji Allah menyertai. Itu alasan mengapa kata menyertai, Allah yang menyertai menjadi sangat penting di dalam Injil Matius. Kalau kita memperhatikan seperti apakah keadaan gereja pada waktu Injil Matius ini ditulis. Nah, sekarang kita akan memperluas. Kita bertanya kepada Injil Matius, selain dulu janji penyertaan itu diberikan kepada gereja yang seperti itu, kita bertanya apakah di dalam Injil Matius kita dapat merinci lebih lanjut dalam keadaan apa saja penyertaan Allah itu menjadi nyata dirasakan oleh gereja. Tentu jawaban kita kalau kita mengingat apa yang sudah kita bicarakan, jawabannya jelas, yaitu murid Yesus itu hadir nyata di dalam diri orang-orang miskin, saudara-saudara kita yang hina, jelas. Kita ingat salah satu teks yang penting adalah Matius bab 25. Atau kalau kita membaca Kisah Para Rasul, lalu jawabannya adalah Yesus itu menyertai jemaatnya, menyertai gerejanya, gereja yang dianiaya. Mungkin baik kalau kita lihat salah satu contoh Kisah Para Rasul bab 9. Itu Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Kita baca mulai ayat 3. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 3 dan selanjutnya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, sekarang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, siapa yang dianiaya oleh Saulus ini? Yang dianiaya adalah jemaat. Tetapi di situ ada identifikasi mengapa engkau menganiaya aku. Kesimpulannya, Yesus hadir dalam jemaat yang dianiaya.
Untuk sementara ini dulu, lalu nanti dalam percakapan yang berikutnya akan kita lihat di mana Yesus itu sungguh-sungguh hadir. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang bangkit mengutus para murid untuk pergi ke Galilea. Kita ingat Galilea adalah tempat di mana Yesus mengawali tugas perutusan, tugas pelayanannya. Sungguh menarik bahwa Yesus mengutus para murid untuk mengawali pekerjaan dan karya mereka dari Galilea yang sama. Semoga semangat dan sukacita Natal yang kita rayakan hari ini, karunia kelahiran Tuhan yang membawa pembaruan dari dalam hidup kita, juga memberikan kekuatan baru. Bersama Yesus Sang Juru Selamat, kita diutus pergi mewartakan kabar gembira. Selamat Natal, semoga damai sejahtera selalu beserta kita semua. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian dalam sukacita Natal ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.